Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan bahas surah An-Nasr atau surah Iza Jaa Nasrullah. Ulama-ulama sangat sulit menentukan surah ini pada urutan keberapa. Walaupun semua sepakat bahwa dia turun di Madinah. Ada yang berkata surah ini turun setelah peristiwa Perang Khaybar. Itu berarti pada tahun 8 Hijrah. Ada lagi yang berkata surah ini turun menjelang wafatnya Nabi, sekitar 3 bulan sebelum wafat Nabi. Banyak pendapat. Ada yang berkata turun di Haji Wada. Betapapun, kalau ada yang berkata ini surah yang terakhir. Ada yang berkata ini surah yang ke-103 diterima Nabi. Betapapun, kalau kita berkata urutan surah yang selama ini kita seringkali menyebut dalam penjelasan tentang turunnya surah, itu bukan berarti bahwa yang terakhir diterima Nabi. Kalau kita katakan ini surah yang terakhir, itu bukan berarti terakhir wahyu yang diterima Nabi. Kalaupun kita berkata surah ini surah yang terakhir, sebenarnya masih ada ayat lain yang turun, tapi sudah bagian dari surah yang lalu. Ya toh? Oke. Baiklah, kita mari lihat. Sebelum kita masuk pada penafsiran surah ini, ada perjanjian antara Nabi dengan kaum musyrik di Makkah. Perjanjian itu dinamai perjanjian Hudaybiyah. Salah satu diktum perjanjian, siapa suku yang akan masuk dalam grup Nabi Muhammad, walaupun belum masuk Islam, itu tidak boleh diganggu oleh kaum musyrik. Siapa suku yang masuk grupnya kaum musyrik, kaum muslimin tidak boleh mengganggunya. Nah, ternyata ada suku besar Khuza'ah yang masuk dalam kelompok Nabi Muhammad, diserang oleh suku lain dari kelompok kaum musyrik. Tiba-tiba kaum musyrik membantu mereka. Ini pelanggaran perjanjian. Nabi SAW, komitmen beliau terhadap membela siapapun sesuai dengan bunyi perjanjian, akhirnya menghimpun kaum muslimin, sahabat-sahabat beliau berjumlah 10.000 orang, semuanya menuju ke Mekah untuk menyerang kaum musyrik yang melanggar perjanjian. Waktu itu kaum musyrik melihat kekuatan Nabi begini besar, mereka menyingkir. Nabi kemudian memasuki kota Mekah tanpa peperangan. Bahkan ketika itu, sekian banyak di antara mereka yang datang dalam bentuk khawatir kepada Nabi. Nabi melakukan pembalasan. Nabi seakan-akan, bahkan demikianlah, melakukan rekonsiliasi. Yang bersalah, saya tidak akan tuntut. Mereka datang, wahai Nabi, Nabi berkata, kira-kira saya akan apakan kamu ini? Mereka menjawab, akhun karim, wabnu akhun karim. Kami adalah saudara kami yang mulia, atau anak saudara yang mulia. Maka Nabi berkata, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kalian bebas, saya tidak apa-apa. Nah, setelah itu, kalau kita berkata ayat ini turun sesudah Fath Makkah, ayat ini, surah ini berkata, Iza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang kemenangan dari Allah, wal fath, dan pembukaan atau terbukanya, ada yang mengatakan terbukanya kota Mekah, kemenangan kamu
dalam menghadapi kaum musyrikin sehingga kamu menang menguasai kembali kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang masuk memeluk agama Allah dengan berduyun-duyun, berbondong-bondong. Ketika itu, kalau kamu sudah lihat itu, apa namanya? Fasabbih bihamdi rabbika, sucikanlah sambil memuji nama Tuhanmu, wastaghfirhu, mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Oke. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Itu gambaran umum makna ayat ini, makna surah ini. Kita mau merinci sekarang. Iza, kalau ada kata iza berarti itu pasti, ya kan? Apabila datang kemenangan dari Allah, dan itu pasti datang karena dia menggunakan kata iza. Ja'a nasrullah. Nasrullah. Nasr itu bisa berarti pertolongan, bisa berarti kemenangan. Di sini dinyatakannya nasrullah. Nah, kemenangan yang sumbernya dari Allah. Si A berkelahi dengan si B. Yang jahat menang. Itu pertolongan Allah atau bukan? Bukan ya? Oke. Di sini dikatakan nasrullah. Kemenangan dan pertolongan dari Allah. Kalau saya berkata pertolongan dari anak kecil, berbeda enggak kesannya kalau saya katakan pertolongan dari orang besar? Yang mana lebih besar pertolongannya? Yang dari orang besar. Yang mana yang paling besar pertolongannya? Nasrullah. Jadi ini berarti ada suatu kemenangan, ada suatu pertolongan yang luar biasa. Nasrullah. Nah, yang kedua dari kata nasrullah ini kita pahami apa? Hei, ketahuilah, tidak ada kemenangan yang engkau raih kecuali itu bersumber dari Allah. Jangan anggap kamu punya peranan besar di situ. Kemenangan yang engkau raih itu sebenarnya kamu cuma alat.